pot. Ya seperti biasa pasti ada aja yang hilang. Kali ini dua-duanya. Kenapa sih hilang-hilangan mulu? Gak tahu. Gak mau kalahan. Kemarin gue ngilang berharap. Iri-irian ya? Enggak gitu. Berharap oh ya Erika udah hilang. Mulai besok kita nggak usah ada yang hilang-hilang lagi deh. Dua-duanya langsung hilang. Dua-duanya hilang. Kayaknya ada trouble deh. Ada. Mau gue ceritain nggak nih? Ceritain dong biar Jangan seru dong. Lu dari tadi lemes banget no. Gue lemes banget. Abis ini ya. Abis apa? Ini. Ada Darren. Halo. Ya ampun, kok kamu lemes juga? Iya, biasa. Nah. Kalau itu Gimana udah ngewe belum hari ini? Enggak dong, kok bahasannya kesana-sana mulu sih? Kan kita mau bahas itu. Lu tahu kan orang tuh bisa karena terbiasa kan? Bisa karena ada jodohnya. Tapi tadi Karin kayak gue lihat ada deh tadi. Mana tapi ya? Gak tau, gue paling dia makin kesini makin keker, makin kayak laki badannya tau Oh gak? nge-gym mulu, ya kan gue Makin kayak tukang. Rambutnya Kalau Karin tuh emang kalau pacarnya musisi dia nyanyi, pacarnya ini dia begini. Kalau pacarnya tukang nge-gym dia nge-gym. Karin nih. Wah, Ini bukan awak Karin nih. Tatonya. gila Karin seksi banget. Ini bukan awak Karin. Langsung transfer aja. Anjing lu pengen ngewe doang. Kenapa sih Rin? Karin udah jual diri hari ini. Siapa? Kenapa sih Rin? Enggak, aku Kuli. Dia bukan awak Karin. Iya. Lu nge-gym mulu badan jadi makin ini ya. Ya mungkin ya kemarin sempat nge-gym juga, sempat ada donasi juga sama Sean Glael sama Atur Irawan gitu. Iya, Jadi iya, kayak atlet baik untuk orang-orang baik yang kayak anjing asem. Kamu mau ngerokok Karin? Iya. Kuli. Dia Kuli. Au Karim dong, Au Karim. Au Karim. Atau bisa disebut juga aku Anya Geraldine. Saya Bin Firman. Girls. Tapi lu datang langsung seger loh. Beda ya, lemes, seger sendiri. Seger banget loh. Iya karena Apa aku rahasianya? Rahasianya ya kalau ngomongin jadi udah gak rahasia loh. Suka tolol deh, bener. Kok lu seger banget sih, apa rahasianya? Ya kalau gak kasih tau jadi bukan rahasia dong. Ya kan bagi-bagi rahasia gitu loh. Oh, enggak, bukan rahasia gitu. Kenapa sih lu bisa seger cukup gitu kayak gak semua rahasia harus lo tahu gitu. Oh iya. Karena percuma juga. Gila mirip banget sama Au Karin. Iya, sebenarnya. Tapi kalau mabuk gue santai kok. Kalau gitu coba kita buktikan ya. Ya. Kita buktikan. Aduh, coba Karin deh. Sini. Cobain Rin. Enak nih, kali ini gue ada tektokannya nih. Sama-sama. Kenti Gadun. Bentar. Kayak ada yang Iya. Buset. Oh, mau sampah. habis operasi plastik. Ada plastik. Habis ngajak-ngajak sampah lu. Enggak, aku habis operasi plastik kemarin. Nah, Minum. kok aku tahu ya cara bukanya ya? Iya. Biasa kan itu job desk saya loh. Biasanya kalau LC itu suka pura-pura minum, enggak, aku emang ngincer minum. Oh iya. Gelasnya belum ada loh. Jadi aku terakhir aku ketemu cowok gitu lagi yang kayak aku tuh kayak di tempat karaoke. Ini cowok-cowok tuh pada pengen mabokin aku gitu. Terus aku ya udah aku minum yang banyak. Terus pas aku nyepong aku muntahin titik. Kontolnya bawa muntah gitu kayak. Lagian sih lu mabokin gue gitu. Emang lo gak suka emang sama yang bau-bau gitu? Suka kan? Suka, apalagi yang bau-bau cat baru. Enak banget tau itu, bener Anjing. Ini biasa ngewe sama tembok nih tau gak? Bener. Terakhir sama enak. siapa Rin? Hah? Terakhir sama siapa? Sama siapa? Li panggil aku Li. Iya, Li. terakhir sama siapa Li? Aku sama terakhir itu sama lubang USB. Iya. Karena kan sekarang zaman digital ya. Maksudnya kayak kita mau ngobrolin apa sih hari ini sebenarnya? Aku sebenarnya ada pengen curhat dikit sih. Tapi aku minum ya. Biasa kan kalau kemabukan kan pengen curhat. Betul ya. Enggak Rin, sekarang pacar lu siapa sih Rin? Li. Oh Li, pacar lu siapa sih sekarang? Nggak tahu ya. Pokoknya seneng aja dikelilingin cowok-cowok.
Apa mau nanya apa? Iya, gue pengen curhat tapi lebih yang intim, cerita tentang intim gitu loh. Karena kan sepasang muda-mudi zaman sekarang itu kan sudah melewati ya yang namanya Apa Seks bebas. seks bebas dan Ya, lain-lain. ya Itu kan karena penasaran, karena mungkin dulu pernah setia, nggak ngapa-ngapain, ternyata pacarnya sukanya main jablay, terus kayak kamu tuh pacaran sama aku, tapi aku kok mau main jablay sih, gitu. Terus kayak emang aku kurang ya gitu. Aku kan udah bilang kalau kamu pengen dapat itu dari aku, ya kamu harus nikahin aku gitu. iya benar. Kayak zaman dulu kalau misalnya kita baru pertama-tama kali berhubungan intim tuh pasti ngomongnya kayak gini. Kamu sama aku doang kan? Emang lu udah pernah berhubungan intim? Lu udah berhubungan intim? Udah lah. Oh, udah. Emang lu belum? Udah. Kalau aku mau coba juga gak? Aku pernah pertama kali aku tuh ngelakuin itu tuh di bedeng kosong ya. Di Kampung Bulak waktu itu. Jatuhnya jual nasi uduk ya, saya. Iya, aku tuh ada kayak abang-abangan di komplek aku yang Bibir keren banget motor ninjanya yang kayak ban cacing. Itu dia ngomongin Iya kayak Karin banget tuh. Dia ngikutin Karin. kayak karburatornya juga ganti, terus kayak peleknya terus kayak underbone-nya aku tuh pas ngeliat itu tuh kayak anjing, gua ini perasaan apa sih, kayak Anjing kok ya. kayak gue kok horny gitu, kayak kok horny itu apa. Akhirnya aku dibawalah sama si abang-abangan Ninja R ini gitu. Yakin bukan Vespa? Enggak, Ninja. Bener. Ninja ya? Iya, enggak, sorry, helmnya doang. Jadi pernah nyicil Ninja, terus nggak kebayar, ditarik, tapi helmnya jangan ya bang gitu. Akhirnya dia, iya tetap Vespa tapi helm Ninja. Ya pokoknya intinya pengalaman pertama aku sih kayak gitu. Udah intinya sekarang kita mau ngomongin seks berarti kan. Tapi kalau kita sendiri yang ngomong kayaknya kurang afdol, karena kan kalau beda sama semprot kan ngasal. Kalau porpot kan lebih santun ya, bawa ahli gitu. Kalau disemprot kan semua ngerasa ahli. Ya udah kita panggilin aja gimana? Oh, ada? Iya. Oh, iya. Namanya Dokter Haikal. Oh, oke Dokter Haikal. Silakan Dokter Haikal. Jangan lupa ada spesial satu lagi nih. Siapa? Halo, Yang ini. Dokter, silakan duduk. Nah, di situ Dokter aja, kemana? Dok. Kalau aku di sini suka sange. Haikal itu berarti nama panjangnya aku tahu, Dokter Haikal. Oh, pindah. Apa tuh? Dokter boleh duduk sini, Dokter. Silakan di tengah dokter. Dokter silakan di tengah aja, Dokter, biar Karena Ya. yang butuh banyak tuh sebenarnya yang di sebelah kiri, Dokter. Dokter Haikal, aku tahu nama panjang kamu. Apa itu? Hai kawan, jangan ragu, jangan. Itu lagu Tasya. Aduh, nggak Ada tahu. satu lagi nih teman kita yang butuh edukasi seks. Siapa? Ini namanya Ranggi. Oh, iya. Ranggi, kayaknya pernah lihat Ranggi di mana ya? Masa lupa? Di mana sih? Kembalian belum ada lu waktu itu loh. Si anjing. Ya ampun. Ini ada Dokter Haikal. Jadi kalau kalian mau nanya sesuatu, mending langsung sama dokternya aja. Jangan. Halo, Dok. Halo, Iya, Dok. Kita Itu sebenarnya aplikasi loh. Halo dok, sebelahnya dong. Iya. Halo Cong. Gue lagi minum anjing. Kenapa Gi? Lu katanya lagi ada masalah? Iya Gi. Kita datangin lo langsung, Dokter. Iya. Iya dok. Saya sama bini saya udah menikah kebetulan. Mak, kadang-kadang komunikasi jelek tuh kalau buat main kayak gitu. Komunikasinya Kenapa nih? Main apaan sih Dok? Main jablay lu ya? Enggak, ngewe. Sudah berapa lama nikahnya? Hah? Sudah berapa lama nikahnya? 7 dok. 7 tahun. Kalau 7 kira-kira DP-nya berapa dok ya? Harusnya. Kecil ya. Anjing yang DP sebelum nikah gue. Kenapa? Kenapa lu? Iya. Gue yang DP sebelum nikah. Komunikasi dok, penting nggak sih kayak gitu dok? Penting. Jadi sebetulnya komunikasi kalau kita udah menikah ya, ini nggak hanya berupa yang general saja, tapi juga komunikasi seksual. Ya. Nah, kenapa? Karena banyak suami istri yang sudah menikah tahun-tahun, ternyata untuk masalah ranjang itu masih belum bisa dirasakan dengan nikmat. Maksudnya belum bisa merasakan semuanya. kepuasan ya. Sama-sama maksudnya ya? Iya, kenapa? Karena kita semua nih Iya. dari kecil sekolah itu belum
pernah mendapatkan Sex edukasi seksologi yang benar. Ya. Iya. Makanya semua yang kita lakukan ketika kita pacaran atau kita menikah itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Katanya. Atau kata orang. Explore kata sendiri teman. ya, Dok. Iya. Solusinya gimana dok? Apa kita bikin rundown gitu sebelum main? Jangan, Taras mengundang Coki Sitohang. Dia doang, soalnya dia doang MC yang nggak bercanda. Bahkan kadang-kadang karena kita learning by doing, jadi karena berdasarkan pengalaman kita, jadi kadang-kadang kita menganggap kalau ada orang yang melakukan hal yang berbeda dengan kita, kita menganggap itu nggak normal. Atas dasar apa kita menganggap itu nggak normal? Betul. Apakah kita pernah belajar sebelumnya? Gitu kan? Nah, makanya penting sekali sebelum menikah itu masing-masing calon harus belajar tentang seksologi, tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, ya. Karena begitu pada saat melakukan hubungan seksual itu harus tahu tahapannya seperti apa, ya. Bagaimana untuk membangun gairah perempuan dan laki-laki, karena perempuan dan laki-laki ini kan berbeda dari segi fisik berbeda, apalagi emosional, ya. Contoh sederhananya nih, segi fisik ya. Yang namanya penis laki-laki itu kan menjulur keluar. Bener Pak, menjuntai ya. Nah, artinya semua area penis itu adalah area yang sensitif, dipegang atau dengan posisi bercinta apapun akan mudah bagi laki-laki untuk mencapai orgasme. Saya sensitif sekali dok. Saya juga sensitif banget dok. Bener? Iya. Dia bilang ih kecil. Aku bilang gitu. Karena dia bener sensitif banget. Kalau udah kesentuh dikit, itu petasan jangwe. Gitu. Petasan jangwes itu. Berarti emosional cowok sama cewek beda ya, Dok? Tadi fisik. Kalau saya fisik cowok cuman emosionalnya cewek. Gimana dong, Dok? Salah tadi saya. Salah. Ada kamera. Iya tadi maaf tadi saya biasa. Jatuh kelihatan rem tangan. Persenelan. Rem tangan. Daripada kita bohong, kalau bohong sama orang lain mungkin efeknya akan besar nantinya gitu. Cuman kalau bohong sama diri sendiri tuh kayak impactnya ke batin tuh kayaknya beda sih gitu. Apalagi kita nikah demi keluarga, demi ini. Maksudnya saya juga pernah mengalami yang kayaknya jangan jauh-jauh soal seksologi gitu. Maksudnya yang berbau dengan seks. Jadi kayak kadang-kadang kalau aku ngelihat si cowok ini tuh nikah cuma pengen membahagiakan orang tuanya. Jadi dia bilang kayak ya kalau buat seks mah nanti kita bisa cari di luar gitu. Jadi bukankah harusnya menikah itu kan jadi sebuah solusi biar kita ya inilah si perempuan yang terakhir yang saya akan tiduri gitu. Kemudian menyangkut tadi mengenai menikah karena orang tua atau menikah karena hal yang terpaksa ya. Nah, ini nggak boleh ya. Menikah itu atas dasar cinta. Nah, yang namanya hubungan itu ada dua jenis ya. Hubungan yang committed atau casual. Ya. Kalau hubungannya committed itu ada yang menikah ya, kemudian tunangan, pacaran. Nah, dari menikah, tunangan, dan pacaran ini dibagi lagi. Ada yang eksklusif, monogami, atau non-monogami, open relationship. Itu mesti disepakati dari awal. Itu pun ada, Kemudian yang kedua hubungan casual. Nah, kalau casual ini ada one night stand, friend with benefit. FWB. Iya. Oh, saya kira FWB itu food with beverages. Beda Pak. Beda. Bukan ya? Kalau kamu bukan itu kan? Bukan apa? Jatuhnya si Mel Ebony kalau. Jadi itu adalah dia mah ngeluarin kategori bokep dah. Si Mel Ebony lagi. Jadi itu hubungan yang casual ya. Makanya ketika kita membina hubungan itu mesti jelas dulu hubungan ini komit atau casual. Gitu. Kalau memang komit ditentukan lagi apakah ini eksklusif hanya kita berdua atau open. Karena jangan sampai kita udah komit ya eksklusif tiba-tiba salah satu ada yang selingkuh, cheating. Nah, dalam suatu hubungan itu ada 3 hal yang mesti dipatuhi ya. Pertama, hubungan tersebut itu harus betul-betul ada komitmennya ya, saling mencintai ya. Kemudian juga no cheating.
Nggak selingkuh. Iya. Selingkuh tuh dalam Dan- segala hal. daripada cheating, mendingan ngomong di awal. Atau masturbasi boleh? Nah, itu gimana tuh, Dok? Itu gimana dok? Apakah masturbasi adalah sebuah cheating? Tapi kalau saya sebelum masturbasi saya bilang ke istri saya, Oke. gini, mah, bunda kan lagi dapet nih, aku boleh coli nggak gitu? Nah itu nggak apa-apa. Itu adalah bentuk dari komunikasi seksual. Oh saya kira komunikasi seksual tuh yang oh yes, oh no. Nah, beda Pak. Ya maksudnya diper gitu kayak Harder gitu. harder gitu kayak apa namanya harder? Setahu saya anjing. Iya. Terus saya, pokoknya saya kira komunikasi itu ternyata adalah Iya. komunikasi yang sifatnya kayak mungkin kayak kamu puas atau tidak. Betul. Gaya apa yang kamu sukai. Exactly. Harus seperti itu. Iya. Jadi, makanya ketika sebelum menikah atau masih pacaran lah, Iya. harus tahu itu mengenai fase-fase dari respon seksual, ya. Jadi yang namanya respon seksual itu ada 4 tahap. Pertama tahap rangsangan, fase rangsangan. Ya. Ya. Kedua fase datar, ketiga fase orgasme, keempat fase resolusi. Nah, Oh, fase resolusi saya tahu tuh. Apa tuh? Yang ngerokok di samping kasur ya. nah, oke. Oh, itu cowoknya. Itu kita Iya, bahas ya. Nah, jadi Terus gini. yang cewek, terus yang Ceweknya pakai selimut Iya, biasanya. cewek terus kamu hebat gitu. Ya, bener kan itu fase resolusi bukan ya? Itu bagian. Oh, itu bagian ya. Jadi iya. gini. Ini turun mulu anjing. Bentar, daripada nggak enak ada apa aku tembak. Kamu payung aja anjing. Kamu tembak meninggal gua. Ya, jadi itu tadi adalah siklus respon seksual. Nah, kemudian yang namanya hubungan seksual ya itu tahapannya foreplay, penetrasi, afterplay. Foreplay ini ibarat appetizer, penetrasi menu utama, dan afterplay ini dessertnya. Nah, biasanya ya laki-laki itu kurang dalam melakukan foreplay. Bener. Ya, karena perempuan karena laki-laki itu cenderung tergesa-gesa. Bersungguh doang. Ya. Enggak, gua foreplay mulu. Ya, mulai. Gua udah mau foreplay cosplay lagi. Beneran ini karena saya tahu istri saya cuma satu, jadi saya bikin perempuan boleh satu, tapi kostum bisa banyak. Ya. Jadi gini, kenapa foreplay ini penting? Karena perempuan itu biasanya sulit untuk mencapai orgasme. Betul. Bener. Bener. Ya. Anggap gue kan, gue cewek juga. Nah, tapi cowok emang lebih cepet lu kan, bener kan? Nah, jadi gini. jadi gua nggak minder. Enggak, maksudnya cowok tuh lebih cepat keluar karena kan kalau di ruangan tertutup mau ngerokok gitu. Mau keluar. Asem ya, asem. Iya. Jadi gini, kenapa perempuan sulit atau susah mencapai orgasme? Iya. Karena yang namanya vagina, ya itu kan letaknya di dalam ya, dia tidak seperti penis. Artinya yang namanya titik pekarangsang pada perempuan atau G-spot itu letaknya di dalam. Oh, jauh. Jadi nggak jauh. Sherlock itu biar cepet. Jadi gini, Bisa gini. Gua nggak mau udah ke Dalsin. Kan kalau yang ebony gitu kan sampai usus. Jadi gini, yang dibutuhkan supaya perempuan itu bisa lebih mudah mencapai orgasme, ya, bukan penis yang besar atau panjang. Itu aku setuju banget. Aku juga setuju. Yang penting ada uratnya kan. Yang penting bener dong. Yang penting adalah kekerasan ereksinya harus optimal. Bener. Besok-besok pakai minyak. Kenapa? Minyaknya pomade. Aku dong. Jadi keuntungannya bagi perempuan dia akan lebih mudah mencapai orgasme. Nah, bagi laki-laki keuntungannya adalah laki-laki akan lebih mudah untuk mengendalikan ejakulasinya. Betul. Iya. Maksudnya Betul. Dengan lu kenceng gitu, kok lu lemah. bener kalau saya yang di atas kayaknya 2 menit dah dok. Kayaknya bener cepat lebih cepat kalau kita yang laki-laki yang kontrol tuh Betul. malah nggak kontrol. Iya. Tapi giliran perempuan yang kontrol kita malah lebih kontrol. Exactly. Itulah berarti namanya pernikahan itu emang kita membutuhkan satu sama lain kan. Keren deh gue. Iya. Kemudian setelah penetrasi, Iya. ya, barulah masuk ke afterplay. Jadi afterplay ini adalah setelah selesai ya berpelukan lah, berpelukan, Iya. berciuman, saling memuji supaya menjadi kenangan indah yang akan diingat terus, Iya. akan nagih juga itu loh. Tapi kan takutnya kan maksudnya kayak banyak orang yang nggak mau jujur soal hubungan seks ini kan karena misalkan kayak
taruhlah si laki-lakinya ngerasa sudah bangga nih, maksudnya sudah dalam, oh kayaknya gue hebat nih, gue bisa nahan sampai setengah jam, sejam gitu misalkan. Terus Padahal tiba-tiba itu lama di negonya ya padahal ya. Mbok itu bukan nggak sama istri goblok. Jadi kayak dianya udah apa, kitanya udah bangga banget, terus tapi istri kita tuh kayak oh ya udah gitu. Itu kan jadi kayak kalau misalnya komunikasinya buruk kan jadinya kayak Betul. maksud lu apa gitu. Maksudnya gue udah ngerasain, gue udah muasin lu nih, tapi istrinya kayak ngerasa responnya kayak Iya. tidak terlihat puas. Iya, udah gitu doang gitu. Oh udah gitu doang. Iya, maksudnya itu kan yang jadi, maksudnya kita sudah melalui itu sudah lama, terus kita juga mungkin saling berbisik-bisik di kuping gitu saat melakukan itu kan, terus kayak pas tiba-tiba kok dia ngomongnya gini sih, itu kan maksudnya hal yang sebenarnya harus diomongin dari awal gitu. Iya. Apa yang enaknya seperti Betul apa, banget, apa betul yang banget. maksudnya kayak kalau udah apa namanya, kalau misalnya udah aku keluar kamu bantuin aku keluar, yang kayak Iya, gitu-gitu, maksudnya betul. itu tuh harus ada, dan nggak semua orang paham soal ini Betul. gitu. Iya, bener. Jadi ada yang paham juga kadang-kadang gengsi. Iya. Iya. Makanya harus tanya, kamu sukanya diapakan? Nah. Kamu suka posisi apa? Ya? Komunikasi penting banget Betul. ya. Terus ingat ya, mesti diingat bahwa yang namanya hubungan seksual Iya. itu adalah untuk kepuasan kedua pihak, bukan hanya kepuasan suami. Iya, Iya, iya. bener. Ya, yang namanya hubungan seksual itu tujuannya untuk mencapai kepuasan bersama. Iya. Rekreasi ya, Dok. Betul. Makanya perempuan Bener, bener, bro. ya kalau memang belum merasakan kepuasan, mesti nanya, mesti bilang ke suaminya, Kayak bilang gimana ke bilangnya laki-lakinya, bilang, Mas, aku nih belum dapet. Harus bilang, gak boleh malu. Iya, iya, Ya, iya. Belum. jangan itu dibiarkan bertahun-tahun. Apalagi karena kita masih ada timuran ya, jadi perempuan itu hanya sebagai objek. Nggak boleh. Nggak boleh, Perempuan juga harus sebagai subjek. Betul. Iya. Iya. Karena yang namanya Kamu keluar terus juga. tersinggung. Harus betul-betul dibangun komunikasi seksual. Iya. Berarti cowok lebih gampang puasnya nih, Dok. Iya benar. Iya, laki-laki itu lebih mudah mencapai orgasme. Iya. Ya. Tapi masalahnya adalah sebetulnya perempuan itu lebih kuat dibandingkan laki-laki. Tuh. Ya. Emang. Perempuan itu lebih punya potensi untuk mengalami multi orgasme. Iya, betul. Betul Orgasme banget. berkali-kali. Iya, iya. Tapi kalau laki-laki ya Cuma bisa 2 kali lah. agak susah ya. Kenapa? Sampai Karena netes di Batang, Dok. Waktu itu pernah 4. gini ya. Sebetulnya Jadi pas keluar gini nih. Mundur lagi nih di Batang, Dok. Iya, mundur lagi di Batang ini. Gitu ya, mundur. karena gini, orgasme dan ejakulasi adalah 2 hal yang berbeda. Tapi memang biasanya laki-laki kalau orgasme diikuti ejakulasi. Nah, bagi laki-laki yang bisa orgasme tanpa ejakulasi, inilah laki-laki hebat multi orgasme. Dia Orgasme tanpa ejakulasi itu gimana, Dok? Beda. Jadi orgasme itu adalah sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari siklus seksual. Ya. Tapi kalau ejakulasi itu keluarnya sperma, air mani. Sebetulnya itu 2 hal berbeda. Iya. Tapi biasanya laki-laki yang orgasme diikuti ejakulasi. Nah, kalau laki-laki bisa mengendalikan ejakulasinya, hanya bisa mencapai orgasme, kemudian ditunda ejakulasinya, kemudian dia kembali penetrasi Iya. dan dia kembali mencapai orgasme, Iya. tapi dia tidak ejakulasi, maka dia dapat dikatakan pria multi orgasme, laki-laki multi orgasme. Jadi bisa berkali-kali orgasme, tapi ejakulasinya cuma sekali. Maksudnya semeriwing tapi nggak keluar. Yes, Bisa semeriwing kayak gitu tapi nggak keluar. bisa. Itulah laki-laki yang Kalau- Gimana caranya, Dok? Mau, Dok? Tapi kalau misalnya itu kan ribet, maksudnya untuk menjelaskan ini semua nih. Tapi ada yang simpel nih, Dok. apa tuh? Nyemil cem-cem. Aduh, kayak enak banget bridging gua, bener dah. Bener. Tapi ini berguna juga loh buat basa basi. Ngobrol dulu ya kan. Iya, iya. Lagi sibuk apa? Kayak gitu dulu buka dulu. Iya, iya, iya. Oh sibuk apa kan nama istri? Dari tadi nyambungnya bukan nama istri, gue bingung deh. Tahu lo. Dialog dia ya. Nego, ngomongin. Tahu lo, tip. Ini kan ngomongnya sama dia. Emang sesering itu lo jajan? Enggak jajan, cuma drive thru. Berarti Di mobil. short time ya. Di Iya. mobil berarti Di ya. mobil, iya. Wah, kayak ngewe-ngewe di GTA ya. Ya jadi buat teman-teman yang pengen nyemil sambil dengerin podcast, sambil ini nongkrong sama kita-kita di sini, gampang banget bisa nyemil cem-cem. Ini adalah cemilan nongkrong warga plus 62. Wah. Wow, ada popcorn juga tapi macam-macam loh. Ya, ini Ada ada kacang. ini ada sambal mata, ada ini ada kacang kulit yang baru, ini ada yang rasa keju. Aku balado. Ini balado.
Pokoknya variannya ada yang dari manis, asin, pedas, ada semua ya. Kalau ini kan variannya ada yang ini, ya ini popcorn, ini udang bakar juga ada. Jadi banyak variannya, jadi bisa sesuai dengan selera lo pas lagi nongkrong pengennya apa, jadi bisa langsung borong banyak gitu. Tuh kan, rasanya real banget kan? Cocok buat netizen lokal Indonesia karena rasanya memang sudah disetel buat mengikuti selera lidahnya anak nongkrong di Indonesia, warga plus 62 gitu. Dan ini sudah ada di berbagai store minimarket di seluruh Indonesia. Ini mau Valentine tanggal 14 Februari. Jadi ini cem-cem itu ada namanya ceman cinta. Ceman cinta. Jadi semacam foreplay gitu ya? Bukan, Dare, ini nggak ada hubungan sama seks, ini nyemil, ya. Nyemil tuh cuma grepe-grepe berarti. Ya, jadi menu utama. Kayak kalau kita waktu SMP sih bilangnya pas foto ya, cuma dapat tete doang sama bibir ya. Terus jadi nanti kalau misalnya kalian mau dapetin hadiah pas buat Valentine nanti, mendingan ikutan challenge-nya cem-cem. Jadi kan di sininya nih ada ini kan ada putih-putihnya kan. Oh iya. Nah ini tuh bisa lu tulisin hal yang lu suka tentang pasangan lu, bisa gombalin pasangan lu, bisa juga lu gombalin gue atau Anya Geraldine boleh. Gitu. Jadi Anya Geraldine yang gimana tuh? Posenya gimana sih? Lu mosain gue juga kayak gitu. Iya pokoknya ya rata-rata selebgram lah ya gitu. Hadiahnya 25 juta kalau misalnya buat teman-teman yang ngasih tulisan terunik. Wow. Gitu. Jadi Gede banget hadiahnya. 25 juta, hadiah juara satunya 10 juta. Hadiah keduanya 7,5 juta, hadiah ketiganya 5 juta dan ada 10 pemenang terbucin yang akan masing-masing mendapatkan 250.000 gitu. Ini cuma sampai dari 22 Januari 2021 sampai 12 Februari 2021 gitu. Jadi habis ditulis terus di tag diposting terus di tag pasangan lu atau lu nge-tag gue atau Anya Geraldine. Terus jangan lupa tag juga @cemcem_id sama hashtagnya ceman cinta plus 62 gitu. Gampang kan? Gitu. Jadi kayak Andika gue keren. Bener. Jadi gue tinggal tulis unik terus gue dapet 25 juta gitu. Ya kan kalau sama lu mah nggak kena segitu. Itu jajan lu sehari kan. Jajan lagi. Ya pokoknya mah intinya challenge-nya itu buat semua orang dan cuma sampai tanggal 12 Februari ya. Jangan lupa diposting di Instagramnya. Ayo buruan ikutan dan nongkrongin terus di cemcem_id. Yeay. Ingat ya, postingnya jangan di Instastory, di feed Instagram bukan di Instastory. Takutnya udah sehari hilang kan? Bener. Ntar ada pencarian orang. Hilang tuh. Hilang. Beda, Wak. Dok, kamu mau nanya lagi dong. Aku sambil makan cem-cem nggak apa-apa ya, Dok? Dokter mau nggak? Dokter mau mungkin. Keju kacang. Tanya dulu. Dokter mau dicem-cem nggak? Dok, aku mau nanya beneran tapi. Kalau coli itu aman? Onani. Masturbasi Heeh. itu adalah aktivitas seksual teraman. Oh, maksudnya enggak Efek samping, Dok. efek sampingnya ya? Soalnya kan dulu kan katanya kalau jangan kebanyakan coli ntar lu buta gitu. Itu bukan. Lu mau main sama apa deh? Kami main Ada kan? Ada dulu zaman gua SMP lu jangan. Nih kalau gini, yang kebanyakan coli udah mulai kopong. Itu Ya. Tunggu kamu gimana? Jadi masturbasi adalah aktivitas seksual teraman ya, asalkan tidak jadi kecanduan. Tanda kecanduan adalah nggak bisa beraktivitas kalau belum masturbasi. Maksudnya nggak bisa beraktivitas itu gimana? Ya kayak nggak bisa belum fokus mandi. kalau belum rokok lah, kayak gitu kecanduan. Ini kecanduan nih dok. Oh, jadi kayak misalkan saya sebelum syuting. Kalau misalnya sebelum syuting ini saya coli dulu berarti saya kecanduan ya? Bisa, iya. Wah, berarti saya kecanduan bener. Di sini kan yang dia cuma bayar, tapi gue tetap mau mewakili nih karena dari tadi kita ini banget kan ngebahas Laki. gimana cara ngerangsang cewek. Kalau ngerangsang cowok gimana? Pasti cewek juga pengen. Gampang tuh cuma. Gampang. Kok jadi gampang? Nu kan gue pengen tahu juga. Laki-laki juga makhluk seksual kan, Iya, juga butuh dirangsang juga ya. Nah, area erotis pada laki-laki itu sama ya. Dari kalau wajah itu ya kayak telinga, kemudian bibir, leher, kemudian otot dada, puting susu ya, kemudian Betul. paha bagian dalam ya, pusar dan juga bokong. Ya. Bokong. Kok dokter tahu sih? Kalinya. Dan ada Bercanda.
area yang sensitif selain penis pada laki-laki yang itu sebetulnya jangan dilewatkan oleh perempuan. Apa? Biji. Etil. Aku tahu di Apa? bagian mana. Apa di bagian mana? Di perbatasan itu sama itu bukan? Selangkangan. Skrotum dengan anus. Betul. Apaan, Dok? Jadi ada Bagian apa sih, Dok? jadi gini, namanya Tempat bi ya? area perineum. Apa tuh? Itu letaknya di antara testis Ya, atau buah ya. zakar dengan anus. Nah, Itu Berarti itu jilat-jilat tempat gitu? bi, itu Iya. tempat bi itu dok, tempat Iya. parkir biji. aku pernah cerita ini ke teman-teman aku. Betul. Teman-teman aku bilang, lu tuh gila, lu tuh terlalu ini nih. Makanya kalau misalnya nih perempuan memberikan alat vibrator ya, kemudian ditempelkan di area perineum, itu laki-laki akan terangsang, sangat terangsang. Kenapa? Karena getaran dari vibrator itu bisa sampai dirasakan ke kelenjar prostat pada laki-laki. Oh berarti pakai stick PS juga bisa ya? Lu tau gak otak gue kemana? Pakai knalpot motor. Aduh. Otak gue yang bayar cerita begitu. Berarti dulu tiap malam begini. Ya. Dan kelenjar prostat pada laki-laki itu sama seperti diskon Tapi pada perempuan. jujur nggak bisa banget main gue kayak gitu. Sama Itu gak? Enggak. kalau gua Mah mampus. Makanya pada saat perempuan melakukan oral seks pada laki-laki itu ada teknik yang betul. Nah, perhatikan bibir, Ya. lidah dan hati-hati dengan gigi. Nah, kadang-kadang yang membuat laki-laki itu jadi Bete. calm down Bete. ketika Karena gigi perempuan mulu ya, Dok? Iya, itu Gimana akan sih? terasa nyeri pada saat perempuan memberikan oral seks pada laki-laki ya. Jadi itu dimulai dengan sentuh bibir dulu ke kepala penis ya, kemudian masukkan di kulum ya, mainkan lidahnya dari ujung kepala penis hingga ke pangkal penis, dan tangan perempuan ini coba meraba testisnya, itu skrotumnya, tangan aku banget. perineumnya Sama. ya. bercanda ya, bercanda. Kemudian selain mengulum batang penis juga dijilat tuh perineumnya, skrotumnya. Kalau Nah, ini, Dok, lubangnya ini kan banyak laki-laki yang menuntut menuntut untuk kayak pasangannya tuh semua harus bisa oral. Nah. Tapi di sisi lain laki-lakinya tidak mau melakukan oral. Oke, nah ini Ya, bawang ini, kali. ini ya. Jadi sebetulnya perempuan ya, kalau ada perempuan yang mau bersedia memberikan oral seks pada laki-laki, itu artinya perempuan udah sayang. Tuh. tuh. Dok. Nah, tergantung perempuannya siapa gitu. Iya. Kamu habis makan ayam geprek gitu dong. Lu kurang-kurangin deh Ya. jajan-jajan gitu. Jadi Jajannya kan macam-macam. perempuan Iya betul. Pintar. Masuk. Pinter loh. Masuk kan, Dok? Tapi aku mau nanya lagi. Iya. Kalau cowok itu selain penis puncaknya ya, berarti puncak dari ngerangsang gitu. Apa sih namanya? Dia bilang saya mewakilin perempuan ya, Dok. Padahal dia aja yang pengen tahu. Jangan bilang-bilang dong. Kan Erika juga bisa kalau mau bikin perempuan. Enggak, puncak rangsang cowok kan di penis. Di bawah penis levelnya di Dempul. bawah biji itu. Serius bego. Di bawah biji itu. Habis itu yang sensitif banget yang sekali tuh langsung itu apa? Ya? Nah, gini ya. Itu hotspot. Ya hotspot. Jadi gini, G-spotnya laki-laki itu ada di kelenjar prostat, dan itu letaknya di dalam ya, di atas kandung kemih. Nah, tapi kelenjar prostat itu bisa mendapatkan rangsangan kalau misalnya nih contohnya yang sederhana, letakkan vibrator di area perineum. Itu akan membuat laki-laki keselonjotan. Kenapa ada laki-laki yang suka di anal? Suka di anal. Ya, jadi Ketawa juga akhirnya. Dari tadi udah pada ngelawak deh kayak gini aja. Akhirnya ketawa. Anal kuncinya. Bercanda dokter. Kita bercanda dokter. Kita bercanda nih. Ya aduh goblok. Kenapa sih? Kenapa sih? karena pada saat di anal ya, itu kan penis masuk ke dubur ya. Nah, penis itu akan menyentuh dinding yang di sebaliknya itu ada prostatnya. Oh berarti itu sebab anal itu geli ya dok?
Ya kenapa? Karena nyundul-nyundul bagian sensitif itu. Bisa menikmati anal seks karena bagian prostatnya itu kesundul oleh penis tadi. Ada orang yang pakai obat kuat itu berarti apakah dia secara psikologis dia emang nggak pede, terus juga efeknya juga sebenarnya apa sih dok? Yang kita tahu kan maksudnya kayak banyak kejadian di hotel laki-laki meninggal gara-gara serangan jantung karena obat kuat. Oh iya. Iya. Jadi gini, Iya. sebetulnya dalam dunia medis itu tidak ada istilah obat kuat. Obat kuat itu dipopulerkan oleh media. Oh, sebenarnya ada kalau kedokteran tuh strong medicine. Kalau memang disfungsinya pada libido, itu tidak bisa diobati oleh obat kuat. Obat kuat yang kita kenal yang dijual di pinggir jalan, itu nggak bisa. Itu aman nggak sih dok? Apa? Yang di pinggir jalan itu? Itu palsu. Saya tiap hari minum itu lagi dok. Bercanda. Kalau libido itu apa dok? Libido itu gairah seksual. Gairah seksual. Ya. Berarti kalau dia nggak nafsuan, Nah, masalahnya misalkan hormonal, ya, atau dia punya pengalaman yang tidak enak sebelumnya. kalau hormonal bisa diatasi nggak? Bisa Dengan apa? dengan terapi hormonal. Minum obat hormon gitu ya? Iya, bisa suntik, bisa minum gitu loh. Karena minum obat hormon nunggu otot dok. Beda lagi. Nah, yang kedua, kalau gangguannya adalah disfungsi ereksi, ya, barulah bisa diterapi diobati dengan obat kuat tadi, yang pil biru lah, pil oranye. Oh, tapi itu ya kita dapetinnya juga harus dari tempat yang Betul, dari apotek. apotek kan. Apotek aman dok ya? Iya, karena dia asli. Bilangnya apaan dok? Iya, bilang Bilangnya, gue ngewe gue bentar nih, gitu. Mbak, gitu. Ngewe gue bentar nih. Yuk sama gue dulu gitu. Bener nggak gue ngecek doang gitu. Iya. Nggak, tapi kalau misalkan dari kayak obat kuat itu kan emang sudah legal ada, memang ada di apotek kan. Tapi ada yang kayak pembesar, pembesar penis. Saya dulu pernah pakai waktu awal kuliah. Karena kan kayaknya nih kehidupan akan Dioles ya? Betul, namanya ini minyak kobra. Oke. Minyak Itu mah gede kagak, gepeng titik kobra. Titik saya gepeng gitu. Iya. Berarti kalau misalnya yang pembesar-pembesar itu juga Itu abal-abal. Ya. abal-abal berarti ya. Tidak. Bahasanya celeduk juga. Nah, abal-abal gitu. Dokter di mana Ciputat, Ciledug apa di mana? Geraha Raya ya? Jadi tidak ada terapi pembesar penis. Iya. Lah beneran dok. Ya. Penis hanya bisa dibantu pertumbuhannya kalau laki-laki itu belum melewati akil balik. Kalau sudah akil balik ya wassalam. Oh, berarti kalau masih kecil bisa digedein. Apa? Masih kecil tuh bisa digedein. Kalau dia belum akil balik Iya. itu bisa dibantu kalau memang Sebelum mimpi basah ya? penisnya Dengan cara apa dok? tidak optimal. Terapi hormon. Oh terapi hormon, bukan dipijit-pijit. Tapi kalau misalnya sebelum mimpi basah gimana cara tahunya dong? Apa? Lu cek makanya anak lo, gede nggak nih? orang tua tuh harus pintar-pintar untuk melihat perkembangan reproduksi anaknya. Ya, itu penting juga ya dok. Iya, iya. Dan Gimana, Dok, biasanya cara ceknya, Dok? anak laki-laki yang gemuk itu penisnya kecil. Makanya kalau punya Jangan gitu lah. Dok, kalau saya duduknya di situ, apa dok? Kalau dia bukan penisnya kecil, penisnya ke dalam. Iya benar. jadi kalau punya anak laki-laki jangan sampai gemuk. Oh. Kalau Enggak, untung gue ngondek ya. Kalau dia gemuk ya, itu akan mengganggu pertumbuhan penis Iya, ya, dan juga bisa menyebabkan gangguan hormonal, di mana hormon testosteronnya tidak optimal. Iya. Oh jadinya ngondek. Nggak ada hubungannya sebetulnya. Oh nggak ada hubungannya. Nah, gini. Tapi testosteron kan hormon laki-laki. Betul. Nah, kalau dia gemuk, sel lemak akan mengubah testosteron menjadi estrogen. Oh, estrogen itu hormon utama pada perempuan. Wah. Makanya laki-laki gemuk itu tumbuh payudaranya. Oh iya benar. Iya. Lanjut dong. Iya. Itu paling penting tuh di umur berapa sampai berapa dok? Nah, perhatikan pada saat dia sebelum masuk pubertas. Makanya kalau punya anak laki-laki itu orang tua mesti pandai-pandai bagaimana ngecek pertumbuhan alat kelaminnya. Si anak Ah, tadi. dicek dok. Iya. Kalau tergiur gimana? Dan perlu dibangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Jadi Iya. mesti terbuka komunikasinya. Jangan sampai anak mencari informasi di luar. Iya betul. Nah, Karena gini, takutnya kita hidup di lambat. zaman yang semua serba ada. Bisa diakses, ada, ya, bisa TikTok diakses, ada, ya. 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 TikTok kan lebih vulgar. TikTok. Iya benar. Ya kan? Iya. Ini nggak baik bagi perkembangan anak-anak. Iya. Iya. Ya, makanya anak-anak itu orang tua harus bisa menjadi teman. Iya. Ya.
Dan yang namanya pengetahuan seksualitas dan kesehatan reproduksi itu sebetulnya sudah bisa dimulai sejak anak-anak berusia 2 tahun. Kenapa? Karena pada saat anak-anak berusia 2 tahun, anak-anak sudah bisa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan apa? Misalnya kalau perempuan itu mainannya boneka, laki-laki mobilan, kan? Nah, kalau aku sih kayak bilang kayak ini Joni, maksudnya. Iya. Ini kalau selain ayah sama bunda, betul, nggak boleh gitu. Betul. Itu penting. Bahasain Joni. Kalau bini lo? Bini gua Betty. Nah, Dia Joni. Satu hal lagi nih, jangan memberi nama kiasan kayak Joni, burung, jangan. Tapi berikan definisi yang sesuai medis, penis vagina, supaya anak-anak tahu nggak dikibulin. Saya dari kecil udah sepanggil Jenap, Dok. Tapi Dok, kalau misalnya dibilang katanya obat oles yang Uus bilang itu yang Uus pakai. bahaya. dan Oh ya, segala ada macam. lagi kan yang maksudnya yang Daun bungkus Papua. daun bungkus gitu. Iya. Itu kan maksudnya udah terbukti gitu ya. Dia hanya sementara kan. Bahkan Tapi kalau operasi kan enggak Dok. Kan sekarang udah banyak ada yang dioperasi, disuntik Ada tuh. juga. gini, sebetulnya kalau operasi itu ada operasi tapi dia tidak secara langsung menambah ukuran penis, tapi dia hanya memotong ligamen. Di ligamen ini kayak penggantung penis. Nah, begitu ligamennya dipotong, maka penisnya akan lebih panjang. Karena ini kan ligamen nih, ini penis. Nah, dipotong ligamennya turun dia penisnya. Tapi bisa bangun. Bisa. Cuma lagi. Cuma ya menjuntai itu lah dia gitu loh. Kayak Oh jadi kurang kenceng nantinya berarti ya? Kencang. Kayak oyong. Kenceng, tetap kenceng. Oyong goblok, oyong apa oyong? Kemarin soalnya si Ranggi juga sempat operasi, pas beres operasi malah belang-belang. Operasi zebra. Gitu. Kayak Anu juga operasi juga waktu itu, cuma bentuknya kok kenapa jadi kayak ada daun-daun dianyam gitu ya, operasi ketupat. Dokter duduk jangan pegang-pegang dong, Dok. Saya nggak enak tau, Dok, ntar jadi top komen loh. Dokter beli sama Keanu gitu. Dokter cici sama saya, Dok. Oh, jadi berarti emang duduknya. Emang kalau misalnya emang Sinian, Dok. pada akhirnya ingin memperbesar atau mungkin ingin menambah ukuran penis, mendingan ke medis berarti ya. Udah nggak usah ke medis, datang ke gue sini gue gedein. Repot lo pada. Gini, kalau untuk ya kenapa sih laki-laki agak puas dengan ukuran penisnya ya, karena suka membanding-bandingkan, apalagi kalau laki-laki yang suka Nonton bokep. Makanya jangan coli bareng lo pada. Jadi stop nonton bokep mulai saat ini. Iya, Kenapa? Karena bokep itu akan membuat kita mempertanyakan seksualitas kita. Kok dia lebih gede ya? Iya. Kok dia lebih lama ya? Iya, Kok iya, dia iya, lebih iya. merah payudaranya ya? Iya. Gitu. Dan juga Photoshop itu Dok ya bagaimana? Enggak, beda. Enggak, itu filter Oslo ya. Apa Paris? Buat saran buat yang di luar sana nih Dok, yang kan tidak semuanya perempuan atau laki-laki punya pengalaman sebelum menikah. Oh, mereka sudah pernah berhubungan nih Dok. Ada juga kan mereka masih perawan atau kerjaka and then ketemu dan tidak punya pengalaman apapun gitu loh Dok. And then mereka malam pertama tadinya mencintai terus ternyata Enggak ada chemistry-nya. Iya, ada chemistry-nya gimana tuh Dok? makanya Ya belajar bareng. gini, betul. Betul, belajar bareng. Cuman ada beberapa orang Ya, yang akhirnya gua kayak- tahu mereka kayak kamu ini dong, kamu nungging dong, kamu ini nggak mau terlalu banyak ini Ya, ah. seperjaka-perjakanya cowok, saya yakin referensinya banyak gitu soalnya. Iya. Ketika sebelum menikah Ya. ya itu ada sesi konsultasi dengan seksolog. Nah itu tuh rata-rata tidak dilakukan. Yang dilakukan cuma ngurusin undangan, ngurusin apa segala macam gitu. Ya ibaratnya kalau orang Indonesia tuh kayaknya gitu, kayak yang penting terlihat pernikahannya mewah, Ya. pernikahannya ini bisa Cateringnya enak. cateringnya enak, tapi ngewenya nggak enak ya buat apa gitu kayak. Jadi Iya kan, penting maksudnya itu kayak- yang namanya kursus dengan seksolog sebelum iya, menikah. Iya maksudnya keperjakaan itu kan bisa hilang, tapi kan pernikahan itu selamanya gitu. Kenapa yang lu pilih Oke. yang sementara gitu? Iya, bener, Terus bener, juga bener. sebetulnya itu tidak ada istilah virgin pada dalam dunia medis ya. Oh, Jadi gitu. kalau misal kita membahas perawan, darah perawan itu Iya. nggak ada dalam istilah medis. Oh, jadi kalau misalnya lagi malam pertama tiba-tiba kok nggak ada darahnya sih? Lu udah nggak perawan ya? Masih. Nah itu salah. Jadi gini, Salah ya? kalau kita ngomong perawan itu Iya. kan kita akan langsung melihat adanya selaput darah ya. Kita berpikir ke selaput darah. Nah selaput darah atau himen itu
seperti organ tubuh lainnya yang punya variasi. Bahkan ada perempuan yang terlahir tanpa selaput darah. Artinya kalau dia tidak berdarah, jangan disalahkan karena memang dia nggak punya selaput darah dari lahir, atau selaput darahnya dia nggak sadar robek ketika dia beraktivitas, ketika olahraga atau terjatuh. Gitu. Atau maksudnya kayak kalau misalkan akhirnya ada cowok yang ngincer darahnya, mungkin emang ada kelainan sama cowoknya. Orang iya maksudnya lu sebenarnya fetishnya sama darah gitu, bukan sama. Cuman lu gaya lu, cara lu nyampein ke orang kayak ya selaput darah itu yang penting kita malam pertama berdarah gitu. Padahal mah lu aja yang aneh gitu. Gua mah pengennya mah nggak ada darahnya. Gitu kenapa lu mah pengen ada darahnya? Kan berarti itu pertanyaan, maksudnya lu aneh. Ada kebanggaan biasanya untuk para laki-laki ya. Kebanggaan itu tuh itu bisa bareng berdua sama dia lagi susah lagi kaya bareng-bareng itu baru kebanggaan. Ngentot. Bagus, suaminya gitu. Iya, maksudnya kesel gua soalnya. Iya, banyak yang begitu. Kebanggaan laki-laki itu adalah kalau laki-laki itu bisa mendapatkan perempuan yang susah didapatkan. Sama halnya ketika laki-laki membangun rangsangan organik. Jadi gini, laki-laki yang suka ngebokep atau ngebokep sambil coli itu laki-laki bukan pejuang. Kalau dia ngebokep coli ya, jadi usahanya cuma buka celana, style video udah nonton. Tapi kalau dia masturbasi dengan membangun rangsangan sendiri, dia membangun fantasi seksual sendiri, itu dia membangun rangsangan organik, itu yang hebat. Tapi kalau dia masturbasi sambil ngebokep, itu nggak hebat. Gampang, tinggal buka celana udah gini doang, lihat video. Oh iya, kalau misalnya sama halnya kayak laki-laki mendapatkan perempuan yang mudah didapatkan. Iya, betul. Oh, makanya selama ini Erika selalu playing hard to get ya, karena iya. Dok, makasih banget ya dok. Sama-sama. Tapi kita mau kitok nih dok. Jadi ada sesi di mana aku bakal nanya ke kalian semua. Waktunya kita. Mana tongkat lo? Diuus no buat coli. Tapi ntar dulu, sebelum kita... Gue pindah daerah. Kenapa tuh? Di Palu. Sebelum kita mulai talknya seperti biasa dok, kita biasanya kalau misalnya ngobrol-ngobrol biar makin enjoy. Apalagi kan kita lagi ngomongin seksologi nih, biar bisa visualnya tuh biar bisa dapat. Kita minum Vibe. Nah, kalian harus tahu ya yang belum tahu nih, Vibe ini selain enak, ini juga berprestasi. Kenapa berprestasinya? Kalian bisa lihat di botolnya. Nah, di tahun 2019 mereka itu berhasil memenangkan Asia International Spirit Competition dengan skor 88, dan di tahun 2020-nya mereka berhasil memenangkan Ultimate Spirit Challenge dengan skor 86. Nah, kalian kalau mau coba bisa beli di mana aja nih? Di 18 kota. Gue lagi. Dari 18 kota, dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Tegal, Klaten, Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, Jogja, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Salatiga, Klaten udah tadi, Lombok, Denpasar, Jimbaran, Medan, terus ayo dikit lagi. Samarinda. Terus udahlah pokoknya ada tulisannya udah. Buka aja websitenya kalau udah 21 tahun ke atas ke www.vibe24jam.id udah buka aja. Oke, mantap ya. Gue tuangin dulu dong, Ranggi. Gua enggak. Lo enggak minum? Ranggi enggak minum hari ini. Oh gitu. Yaudah dia pengen duitnya doang. Ya udah. Kita kalau gitu cheers dulu ya. Cheers dok. Cheers, sehat-sehat semuanya ya. Anjing gua sayang banget sama Allah. Udah Karin belum? Anjing. Oh lu cheers Karin dong. Buat Karin gimana? Buat mimpi kita. Iya gitu. Iya. Pantesan halu. Mimpi mulu. Apa nih kitoknya? Kitoknya adalah kita kan memberikan pertanyaan buat Ranggi. Bukan. Buat dokter ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya kurang kreatif karena udah kebahas tadi. Cuman ini ada beberapa pertanyaan yang belum kita bahas. Oke. Jadi kayak ya tadi kitok nih gini. dokter kalau misalnya nggak bisa jawab, minum dari botol 5 detik ya. Enggak ya?
Nggak ada cukokin ya, nggak ada cukokin ya. Ya. Tapi kalau dokter bisa jawab, baru nggak minum. Iya, tapi 2. Yang penting dokter pulang harus mabuk. Terus istri bilang, kamu kan ya praktek gitu. Praktek sosial gitu, maksudnya kan praktek sosial gitu. Bingung tanyain. Dokter, cara mengurangi kecanduan nonton film bokep gimana? Yang paling menurut dokter ini yang paling banyak berhasil lah solusi ini. Jadi caranya adalah tujuannya bukan dikurangi, tapi stop. Oh, stop. Benar-benar Jadi stop. bukan dikurangi, tapi stop. Nah, tentu caranya itu akan butuh usaha, ya, dan akan berbeda-beda bagi tiap orang. Tapi yang paling pertama adalah niat. Iya. Harus kuat niatnya, ya. Kemudian yang kedua harus tahu dampak negatif dari film bokep ini, ya. Nah, film bokep itu dampak negatifnya ada 4 tingkatan juga. Pertama adalah kecanduan, ya. Yang kedua eskalasi. Apa tuh? Eskalasi ini adalah dia akan mencari film bokep yang lebih hot, lebih jadi terus-terusan ya. Oh, jadinya makin aneh ya. lebih apa ya? Istilah itu lebih hardcore lah. Oke. Kemudian masuk ke tahap 3, yaitu desensitisasi. Dia menjadi tidak lagi sensitif dengan adegan-adegan film biru, tapi dia tetap butuh. Aneh kan? Oh, jadi udah tidak merasakan orgasme dari film bokep, tapi tetap butuh. Oh, karena udah kebiasaan itu. Jadi nontonnya biasa kayak nonton film aja gitu. Betul. Nah, yang keempat tahap act out, di mana dia akan berusaha melakukan adegan yang ada di film porno di dunia nyata. Wah, saya. Nah, kalau dia tidak mendapatkan hal tersebut atau tidak sesuai harapan, itu akan membuat dia jadi down. Merasa dirinya nggak normal gitu loh. Merasa dirinya nggak seperti laki-laki atau perempuan yang ada di film bokep. Oke, Gitu. berarti Jadi mesti niat yang kuat, kemudian mesti paham dampak negatif film bokep ya, dan lakukan berbagai aktivitas yang positif ya. Jadi misalnya olahraga lah, kemudian juga Olahraga yuk. kan Gewe juga bilangnya olahraga. Iya. Kalau misalkan dibuat laki-laki ada nggak enak atau rasa nyeri di bagian testis setelah olahraga? Kenapa ya, Dok? Itu turun bro bukan sih, Dok? Jadi gini, itu mungkin disebabkan karena aktivitas olahraganya mungkin yang salah ya. Ya, Jadi posisinya yang nggak betul, sehingga terjadi penekanan pada area testis. Oh, tapi bukan berarti itu berarti ada ngaruhnya ke seksual gitu berarti. Gini, kalau misalnya nyerinya itu bertahan, Ya. ya, itu bisa mengarah ke sana. Nah, itu mesti dicek di mana letak kelainannya, Oke. sumber di mana. Apakah betul di testis, ya, Ya. atau mungkin di area lain. Berhubungan saat hate atau baru aja selesai hate? Make up sex. Iya, maksudnya kayak kan untuk kata perempuan kalau di sini tulisannya kan kadang suka sakit itu sebenarnya boleh atau enggak sih, Dok? Maksudnya kayak Pada saat main. Oke. pada saat mens maksudnya udah sange banget nih gitu. Ya, sebetulnya gini ya, berhubungan seksual penetrasi kepada perempuan yang sedang haid itu berisiko untuk meningkatkan penularan kuman atau bakteri. Oh, karena itu darah Ya. kotor ya. Iya, seperti itu. Kalau pakai membungkus, Pakai kondom. Iya. Kondom, Ya nggak masalah. Cuma nyaman nggak perempuannya? Maksudnya perempuan sedang haid dia nyaman nggak kalau dia dipenetrasi? Aku kalau pribadi sih, kalau misalnya cewek-cewek rata-rata kalau lagi head kan emang hormon Lagi hindar ya, lagi hate gitu. hormonnya lebih tinggi kan, Dok? Iya. Lebih yang kayak Lebih bergairah ya? lebih bergairah Iya, gitu iya, loh. memang seperti itu sih. Jadi sebetulnya kembali ke kesepakatannya. Jadi kalau lagi itu lebih enak, Mbak. Bukan lebih bergairah, lebih nafsuan. Hormonnya naik ya. Tapi enak. Lebih nafsuan kayak kalau Iya. misalnya masalah enak atau nggak enak ya balik lagi ke pasangannya. Bukan sakit. Nggak ada hubungannya sama sakit tuh. Oh iya, Nggak ada tetap enak hubungannya dong. sama sakit. Cuma ya diperhatikan kalau memang melakukannya pada saat perempuan haid supaya nggak tertular resiko infeksi kuman ya atau bakteri ya pakai kondom. Iya itu betul. Oke. Pas- Ya, tapi itu tergantung persetujuannya. Tapi kalau Betul. misalkan mau dilakukan pun harus terjadi pengamanan biar tidak ada transaksional bakteri ini. iya. Terus lanjut lagi. Udah, sisanya mah tadi udah kita bahas semuanya. Oke kalau gitu Sisanya dokter Ya, Haikal teman-teman, terima kasih makasih, banyak. Dok. Aduh, Dokter Haikal terima kasih sekali buat informasinya sangat Ya. berguna untuk kita dan yang nonton juga. Dan thank you juga buat Cem-Cem dan Vai.
serius lagi nih, oke. Sorry. Maaf juga ya kalau kita ada salah ngomong. Dokter Eno maaf ya kalau kita tadi ngomong terlalu Iya dong. frontal maksudnya. Karena Iya kadang-kadang dong. kalau kita ngomongnya terlalu baku, orang suka nggak dengerin. Nggak ngerti juga. Iya. Benar. Tapi kalau kita ngomongin yang frontal, kok terlalu frontal sih? Ya udah kita ambil jalan tengahnya. Ada yang sopan, ada yang kasar. Benar. Yaudah. Thank you. Thank you. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.